Dan pemirsa, untuk mengetahui kepastian varian COVID-19 yang diderita Ashanti dan informasi terbaru varian Omicron di Indonesia, bergabung bersama kami juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nadia. Selamat sore, waalaikumsalam Mas Fandi. Bu Nadia, ini kami ingin konfirmasi yang diderita oleh Ashanti ini benar jenis Omicron, dan apakah benar ini baru diketahui setelah Ashanti dan keluarganya ini menginap di dan karantina di hotel, Bu? Iya, jadi sesuai dengan prosedur standar ya, bahwa di masa kita melakukan pengetatan terhadap pintu masuk, termasuk pintu masuk bandara ya. Jadi semua pelaku perjalanan luar negeri, baik WNA maupun WNI, itu harus menjalani proses karantina. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka harus hasilnya 3 kali PCR negatif baru bisa dinyatakan selesai masa karantina dan menuju daerah tempat tujuan daripada masing-masing ya. Nah, kita tahu kemarin saat ada penerbangan dari Turki, di mana memang kita ketahui bersama ada satu rombongan keluarga besar ya, yang mungkin public figure yang pada saat pemeriksaan entry test yang merupakan pemeriksaan rutin yang kita lakukan itu diketahui positif. Kedatangan itu kemarin sore ya, sehingga proses prosedur imigrasi dan sebagainya itu sampai dengan malam hari, dan hasilnya itu keluar pagi tadi. Dan kemudian tentunya semua pelaku perjalanan luar negeri yang datang pada satu pesawat tersebut sudah melakukan karantina di hotel masing-masing. Begitu hasil PCR-nya positif keluar, sesuai dengan aturan yang ada saat ini, bahwa semua pelaku perjalanan luar negeri yang hasil PCR-nya positif itu harus melakukan isolasi terpusat. Jadi tidak boleh melakukan isolasi di hotel isolasi ataupun di tempat lainnya. Untuk isolasi terpusat kita tahu bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Bu Nadia, mohon maaf, kami konfirmasi sekali lagi, yang diderita oleh Ashanti ini adalah jenis varian Omicron ya, Bu ya? Sampai saat ini baru COVID-19, karena untuk pemeriksaan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan SGTF dan genome sequencing. Jadi statusnya dari pelaku perjalanan luar negeri yang kita deteksi kemarin itu adalah COVID positif, tapi variannya masih dalam proses pemeriksaan. Berapa lama sampai hasilnya keluar, Bu, untuk mengetahui bahwa ini varian Omicron atau bukan? Untuk pemeriksaan dengan SGTF itu sekitar 2 hari ya, sementara untuk pemeriksaan dengan genome sequencing paling lama 3-5 hari. Baik, Ibu, kabarnya selain Ashanti ada juga dalam rombongan yang juga tertular virus COVID-19. Mereka satu rombongan keluarga atau mungkin kru dari Ashanti, atau memang di luar dari rombongan Ashanti, Bu? Berapa jumlahnya? Iya, kalau dari satu penerbangan kita mendapatkan 15 pelaku perjalanan yang positif COVID, dan sebagian ada yang sudah melakukan karantina dan isolasi di Wisma Atlet, di beberapa rumah sakit Sulianti dan rumah sakit lain yang sudah disetujui oleh petugas Satgas dalam hal ini. Nah, memang kita dapatkan dari satu penerbangan tersebut 6 orang ini merupakan rombongan keluarga besar ya, yang kami tidak tahu persis ya hubungan terkait dengan keluarga yang ikut dalam perjalanan ini. Tetapi yang pasti ada 2 penerbangan ya, yang artinya rombongan keluarga besar ini tiba di Indonesia, dan dari rombongan keluarga besar ini kita dapatkan 8 orang yang positif, 6 orang dari penerbangan yang pertama dan 2 orang dari penerbangan yang berikutnya. Baik, kita tahu saat ini Omicron tengah meningkat untuk jumlah yang terjangkit begitu, Bu Nadia. Apakah tidak ada kemungkinan tidak hanya menutup pintu dari negara-negara tertentu, termasuk mungkin Turki nantinya? Apakah tidak ada nantinya rencana untuk melarang warga negara Indonesia untuk berlibur, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, Bu?
Iya, tentunya kita masih terus melakukan evaluasi ya, melihat perkembangan dari masalah terkait Omikron ini sendiri. Kalau kita lihat, kita sudah membuat 14 negara ya yang saat ini warga negara asingnya untuk tidak boleh memasuki Indonesia, dan bagi warga negara Indonesia yang akan kembali dari 14 negara tersebut harus menjalani masa karantina yang lebih lama, saat ini sekitar 10 hari ya. Nah, apakah nanti negara Turki atau negara lainnya perlu dilakukan penambahan? Kita sudah punya juga surat edaran Satgas yang nanti akan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Kami sebelumnya sudah menyampaikan dan menghimbau bahkan sebelum libur Natal bahwa dua negara terbesar yang kita dapatkan dari pelaku perjalanan luar negeri, yang pertama adalah tentunya Turki yang sebagian besar ini adalah wisatawan, yang kedua adalah negara Arab Saudi yang sebagian besar ini adalah PMI. Untuk itu tentunya kami selalu menghimbau masyarakat seperti yang pernah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa sebaiknya warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan liburan ke luar negeri karena resiko penularan Omikron jauh lebih besar dari kondisi yang ada di luar negeri dibandingkan kalau kita melihat situasi di Indonesia. Baik, jadi sampai sejauh ini masih dalam bentuk imbauan ya, belum dalam bentuk larangan. Baik, Bu Nadia, ada informasi bahwa apakah ini benar? Saya ingin konfirmasi juga, apakah benar Ashanti sebelumnya di Turki ini kabarnya sempat melakukan tes PCR 2 kali namun hasilnya negatif. Kemudian baru di Indonesia melakukan tes PCR ternyata hasilnya positif. Apakah memang ada perbedaan sistem tes untuk dua negara ini? Iya, tentunya salah satu syarat perjalanan ya adalah pada saat kita berangkat dari kota tempat kita berangkat itu harus menyertakan hasil PCR yang negatif ya. Mungkin yang bersangkutan melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Tetapi kemudian pada saat kedatangan, mengapa kemudian kita melakukan aturan bahwa seluruh pelaku perjalanan luar negeri saat kedatangan harus melakukan pemeriksaan PCR kembali, karena memang kita melihat bahwa masa inkubasi dari virus itu adalah 5-6 hari. Jadi bisa saja pada saat keberangkatan virus itu jumlahnya masih terbatas sehingga belum terdeteksi dengan pemeriksaan PCR. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian resiko penularan juga selama masa perjalanan sangat memungkinkan kemudian kita mendeteksi virus tersebut pada hari kedatangannya. Baik, Bu Nadia, ini seperti Anda katakan tadi bahwa untuk variannya belum diketahui, tapi untuk Omikron tentunya juga masih ada kemungkinan Ashanti menderita varian jenis Omikron. Tapi saat ini Ashanti kalau tidak salah ini dirawat di rumah sakit swasta, Ibu. Kenapa tidak dirawat di Wisma Atlet? Bagaimana aturan sebenarnya? Ya, untuk pelaku perjalanan luar negeri tentunya dalam hal ini bisa memilih ya untuk rumah sakit dalam melaksanakan isolasinya tersebut. Tetapi untuk pemilihan rumah sakit ini harus melalui persetujuan dari Satgas, karena kita ingin memastikan bahwa rumah sakit tadi memahami bagaimana pencegahan untuk supaya penularan tadi tidak terjadi, terutama menangani kasus-kasus Omikron. Dan ini sudah dilakukan koordinasi ya, artinya pemerintah menunjuk rumah sakit Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit lainnya dikarenakan kita tahu ada kriteria seperti pekerja migran Indonesia, pelajar Indonesia, kemudian petugas yang menjalankan dinas di luar negeri yang kembali itu untuk isolasinya ditanggung oleh pemerintah. Sementara untuk wisatawan kita ketahui bahwa proses karantina ataupun proses isolasi dari wisatawan yang warga negara Indonesia itu adalah dibayar oleh masing-masing. Jadi ini bisa menjadi pilihan untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang mana yang akan dipilih untuk menjalani isolasi. Baik, baik. Ibu Nadia, terima kasih untuk waktunya bersama kami di News Sore. Selamat sore, Bu Nadia.